Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sore ini kita dipertemukan pada ruang ilmu, ruang pencerahan. Saya mewakili lembaga dakwah komunitas pimpinan daerah Kota Sukabumi menyampaikan terima kasih atas kehadiran para narasumber yang kami hormati. Tema kita dalam public lecture episode 4 ini adalah RPJMD Kota Sukabumi tahun 2025-2029 antara cita, konstitusi, dan politik populis. Di tengah situasi politik yang makin penuh janji, kita perlu bertanya, apakah arah pembangunan kita masih setia pada nilai-nilai konstitusi atau mulai bergeser mengikuti arus populisme yang seringkali hanya memoles citra hari ini? Forum ini bagian dari dakwah kita, mengajak berpikir, mengajak peduli, dan mengajak ikut serta dalam membentuk masa depan kota. Kita bersyukur sore ini kita akan mendengarkan pandangan dari dua tokoh yang sudah tak asing lagi. Yang pertama adalah Ayahanda Agus Subagja sebagai aktivis dan pemerhati kebijakan publik. Yang kedua adalah Ayahanda Dr. Yana Pajar FY Basori MSI, Sekretaris Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Sukabumi. Tanpa berpanjang kata, mari kita mulai sesi pertama. Kepada Ayahanda Agus Subagja, kami persilahkan menyampaikan pemaparannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. RPJMD Kota Sukabumi 2005-2009 ini adalah produk politik. Produk politik maksudnya merupakan perwujudan janji-janji kampanye, janji-janji politis dari wali kota dan wakil wali kota terpilih pemilu 2024. Ada banyak hal yang bisa kita sikapi dari janji politik ini, yang mungkin keterpilihan beliau berdua ini justru karena janji-janji yang populis sifatnya. Kita mendengar di player-player di janji-janji kampanye ini peningkatan bantuan kepemudaan, dana abadi untuk RT dan RW, dan bantuan-bantuan lainnya yang secara akumulasi angka itu agak mencengangkan gitu bagi kontestan yang lain ketika di pemilu kada 2024. Janji-janji politis populis ini sebetulnya harus diwujudkan pada hari ini di RPJMD ini sebagai sebuah konsekuensi keterpilihan. Jadi jangan sampai RPJMD itu berbeda dengan janji kampanye calon wali kota dan wakil wali kota di pemilu kada 2004-2009. Itu yang pertama. Yang kedua, RPJMD 2005-2029 ini adalah kesinambungan. Yang saya lihat ada satu perencanaan yang terputus dari RPJPD periode 2 sampai 2025. Ada beberapa hal yang tidak masuk di RPJPD 2025-2045. Jadi yang unik itu kan RPJPD Kota Sukabumi yang sekarang itu tidak 25 tahun, tapi mengikuti RPJPN nasional yang 20 tahun, Indonesia Emas 2045. Janji kampanye Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Jadi dipotong nih periode yang tadinya 25 tahun menjadi 20 tahun. Di RPJPD yang terdahulu kita sudah punya proyeksi impian Kota Sukabumi ideal, di mana mencoba dipisahkan pusat pemerintahan itu tidak bercampur aduk dengan pusat perekonomian dan pusat jasa, di mana Dapil 2 itu dipilih sebagai pusat pemerintahan yang baru di Ciberem. Yang saya lihat di RPJPD yang sekarang, terlepas siapa yang memproduknya ya RPJPD kemarin, ada miss. Sehingga di perjalanan ada banyak hal yang lewat
dari telaahan lewat dari jangkauan wali kota yang dahulu, seperti contoh kasus double track kereta api Sukabumi Bogor itu ternyata tidak sampai ke kota, hanya berakhir di stasiun Cisaat. Kemudian stasiun baru kota Sukabumi akan berpindah dari tengah kota ke Ciberem. Berarti akan muncul pertanyaan baru, stasiun utama kota yang di tengah ini akan jadi apa? Ketika yang satu ini dari Cisaat ke Bogor, yang ini dari Ciberem ke Bandung, yang di tengah ini jadi apa? Isunya mau baru. Nah, ini masalah keberlanjutan dan pengawalan yang kurang antisipatif dari pemerintahan daerah. Yang kedua, bahwa RPJMD yang sekarang ini terbawa arus politis pusat. Mimpi Prabowo itu indeks kemiskinan 2045 ini 0,5. Padahal kota Sukabumi hari ini masih di angka 7, dalam jangka 20 tahun itu kemiskinan zero itu kan sesuatu yang sangat mustahil sebetulnya. Itu beberapa hal. Yang terakhir, janji populis ini tidak disusun secara akademis yang di RPJMD ini. Misalkan contoh Sukabumi kota wakaf, dari mana menetapkan Sukabumi kota wakaf? Kajiannya seperti apa? Berapa potensi wakafnya? Berapa sebetulnya kemampuan orang untuk mengeluarkan wakaf? Apakah memang kota Sukabumi yang hari ini sebetulnya ketika tahun kemarin mengalami inflasi yang di Jawa Barat tertinggi, sebetulnya menjadi tekanan gitu ya, tekanan bahwa ketika lingkar Sukabumi itu bergerak tumbuh, kota Sukabumi itu tergincet di tengah-tengah itu. Kemudian yang terakhir, tidak adaptasinya RPJMD ini terhadap pola pembangunan yang ditempuh oleh pusat. Salah satu yang paling krusial adalah tol Bocimi yang diproyeksikan akan selesai di tahun 2026. Tol Bocimi ini kan bagi kota Sukabumi sebetulnya sesuatu yang sangat menguntungkan. Bagaimana arus keluar masuk orang ya dari Jakarta ke Sukabumi itu akan relatif lebih cepat, sehingga problem kemacetan yang selama ini di arus Sukabumi Bogor itu akan teratasi. Tapi ada problem baru, pekerjaan pembangunan jalan lingkar selatan ini belum selesai, masih mentok di Ciberem, berakhir di Ciberem. Pekerjaan yang selanjutnya melalui ke arah Kabupaten Sukabumi belum diselesaikan. Jadi ada beberapa hal yang sebetulnya kalau dari sisi substantif, saya memandang kemarin janji politis Bapak Ayep Jaki dan Bobi ini tidak mendasarkan diri pada kajian lapangan dan kajian akademis situasi kota Sukabumi yang terkini. Makanya pada akhirnya di draft RPJMD ini kelihatan jadi kabur. Kan RPJMD ini kalau bisa kita maketkan sebetulnya, kota Sukabumi 2029 nanti itu bentuknya akan seperti apa? Itu bentuknya akan seperti apa? Apakah nanti di Cikole ini, kan setiap tahun kita program SPMB selalu jadi masalah. Karena kota Sukabumi itu pemerataan sekolah itu tidak pernah selesai. Warudoyong, Ciberem, Baros itu senantiasa bermasalah ketika SPMB SMA, karena mereka belum memiliki SMA negeri maksudnya. Kemudian tingkat kelulusan SD ke SMP ke SMA itu
tidak terantisipasi. Jumlah SD lebih banyak, lulusannya ke SMP apakah tercover dengan pendidikan berikutnya atau tidak? Jumlahnya, persentasenya semakin menurun. Maka sebetulnya di Kota Sukabumi itu ada banyak lulusan sekolah yang tidak teridentifikasi oleh pemerintah daerah. Ini anak lanjutnya kemana? Apalagi yang tingkat SMA. Yang tingkat SMA ini karena kita di politik zonasi ini meskipun sudah sedemikian ketat sekarang domisili, tetap saja akomodasi tentang orang kabupaten gitu kan masuk di sekolah kita tetap masih ada gitu. Jadi maksud saya RPJMD ini kalau saya pandang kajian akademis, kajian sosiologis, kajian lapangan ekonomisnya kurang memadai untuk bisa kita harapkan sebagai solusi warga Kota Sukabumi menatap 2029 ini akan lebih baik daripada periode sebelumnya. Saya kira untuk pengantar seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita melihat yang pertama adalah bagaimana janji populis itu harus dijalankan. Yang kedua adalah penataan ruang, mungkin ya, penataan ruang Kota Sukabumi yang harusnya menyebar kerumunan, hari ini malah terputus di tengah, masih terputus di tengah. Terakhir tentang akses pendidikan mungkin, terus yang paling krusialnya adalah bagaimana RPJMD ini dilakukan sakahayang, ayeuna waktuna sakahayang gitu kan. Tidak maksimalnya kajian tentang akademisi tadi secara sosiologi maupun antropologi, bagaimana strategis pembangunan kota ke depan. Terima kasih Ayahanda. Mari kita lanjut pemaparannya kepada Ayahanda selanjutnya, yaitu Sekretaris Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Sukabumi, Dr. Yana Fajar FY Basori MSI. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Berdasarkan judul topik yang disampaikan pada saya kira kita bisa baca ya, ada dua aspek. Pertama ada cita konstitusi dan politik populis. Saya kira ini dua diksi yang sesungguhnya bisa menjadi pangkal dari apa yang dibahas itu. Tentu kita tidak sedang akan mencoba mengajari orang lain ya tentang dua diksi ini, tetapi yang akan kita coba lihat itu sejauh mana RPJMD ini masih rancangan ya. Saya kira ini yang perlu kita coba apresiasi lebih dahulu. Jadi kita bersyukur sudah bisa menerima draft rancangan ini, artinya walaupun Muhammadiyah secara resmi tidak terundang, Pak Agus, kita kan nggak terundang ya, mungkin dianggapnya ormas lah dan naon sih kudu dilibatkan, kira-kira begitu ya. Tetapi mungkin kampus diundang mungkin ya. Tetapi saya bersyukur kita dapat draft ini, draft terakhir ini, sehingga kita memiliki kewajiban moral juga untuk mencoba menjelaskan kepada warga Muhammadiyah, kepada warga yang lain, warga Kota Sukabumi terutama khususnya ya. Saya sebut warga Muhammadiyah karena ya jangkauan pembahasan kita kan yang paling sedikit adalah di Muhammadiyah begitu. Tentu ini untuk semua warga Kota Sukabumi. Kita diberikan kesempatan untuk membahas ini, tentu alhamdulillah. Walaupun tidak terundang secara resmi oleh Pemkot atau mungkin belum terundang, kita sudah bisa membicarakannya. Jadi ini saya kira saya bersyukur kepada makhluk yang baik yang memberikan naskah ini gitu loh Kak Agus ya, siapapun makhluknya saya bersyukur semoga itu menjadi pahala yang terus berkelanjutan sampai yaumul qiyamah begitu ya. Itu yang pokok. Yang kedua kemudian RPJMD ini kan bagian dari kamonesan pemerintahan, saya kira ya, rasionalisasi dari sebuah perencanaan yang itu sejatinya harus keterkaitannya erat dengan konstitusi, begitu cita konstitusi seperti yang digambarkan dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 45. Kita tinggal mengakurkan itu sebenarnya secara global. Apakah poin-poin yang di alinea di paragraf yang keempat Undang-Undang Dasar itu tercover tidak di sini gitu. Satu itu. Kan itu pertanyaannya.
Kalau waktunya kita banyak, ini bisa kita uraikan bagian yang ini mana, keterkaitannya mana. Nanti kemudian yang kedua, tentu nanti kita breakdown menjadi urusan kewenangan pemerintahan daerah, mana yang wajib, mana yang pilihan, mana yang kongruen gitu. Sehingga itu juga nanti akan memastikan proyeksi program, pembiayaan dan seterusnya dengan pilihan-pilihan itu. Dan yang ketiga tentu ini politik populis ini kan hari ini bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di Jawa Barat atau di Kota Sukabumi, tapi di dunia ini kan sudah menjadi pilihan orang-orang untuk mempraktikkan politik populis. Walaupun kita tahu politik populis itu kan pintu masuk terjadinya pembusukan demokrasi, kira-kira begitu. Sudah banyak yang bercerita tentang hal itu dan kita tidak ingin mengulang di forum ini. Tetapi yang paling pokok adalah contoh-contoh dari politik populis itu adalah diantaranya adalah merangsang pemahaman agama yang itu kemudian dimasukkan dalam koridor pemerintahan. Wakaf itu kan instrumen agama. Kalau orang-orang yang Muslim mungkin firm dengan wakaf itu, Muhammadiyah firm dengan wakaf uang. Tetapi ketika ini dimasukkan dalam koridor tata laksana pemerintahan kan jadi masalah. Saya lihat dokumen RPJMD ini tebal sekali. Saya kira biarlah anggota DPRD ya yang membaca tuntas dari A sampai akhirnya. Saya kira ya kita kan hanya rakyat biasa saja. Jadi kemudian kita pilih-pilih saja yang menarik itu untuk kita bahas. Pertama yang saya baca itu, landasan hukum yang dipakai itu tidak memuat tentang peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2018 tentang kerjasama daerah. Tidak ada di sana, saya perhatikan. Kan menurut saya ini fatal. Sebab kenapa fatal? Mudah-mudahan saya keliru baca ya. Kalau tidak ada itu fatal. Kenapa? Karena ada satu program, bahkan itu program prioritas. Misi mungkin ya, bukan program, misi dan program dari visi misi wali kota terpilih Sukabumi Bercahaya, Sukabumi Kota Wakaf. Kota Wakaf. Saya tidak melihat malah ada kata-kata Sukabumi Bercahaya. Tagline itu nggak ada di sini. Di sini tidak ada tagline bercahaya. Saya tidak tahu. Mestinya mungkin beriman, bukan bercahaya mungkin. Beriman. Kalau bercahaya kan kayak seperti dokumen apa itu ya, dokumen tulisan siapa itu yang mewujudkan bercahaya itu. Mungkin tadinya ingin beriman karena kan di sini beriman itu disebutkan Kota Sukabumi yang inovatif, I-nya kan gitu ya, mandiri, agamis, nasionalis kan iman tuh. Jadi mestinya kan menuju Kota Sukabumi yang beriman, kira-kira gitu. Mungkin begitu ya. Tapi sudahlah itu tagline pilihan wali kota dan wali kota mangga eta mah pemenang pemilu kada ya. Silahkan saja, haknya mungkin ya. Maksud saya adalah bagian yang ketiga ini itu yang saya sebut dengan politik populis. Merangsang pemahaman mendasar dari masyarakat dan kemudian melupakan ya sederhananya tadi Kang Agus, kajian akademik, kajian komprehensif begitu. Ya kalau misalnya ngomong tentang wakaf ya semua muslim pasti firm wakaf itu dan di Indonesia sudah nggak ada masalah. Tentu ada orang yang berpendapat tidak setuju dengan wakaf uang, tapi kita melihat mainstreamnya kan sudah setuju. Nah, jadi kita bisa menyebutkan bahwa bagian itu yang sebenarnya menurut saya menjadi penopang dari semua hal itu. Dari wakaf itu saya masih membaca di uraian tentang wakaf itu memang tidak ada indikasi terintegrasi. Padahal sekali lagi berdasarkan peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2018 itu harus terintegrasi kerjasama itu. Kemarin mungkin dari BWI Pusat ya, wakil ketua BWI Pusat itu Dr. Raden Tatang Asrawin itu mengatakan tidak ada urusannya dengan keuangan negara. Mungkin beliau belum ada penjelasan pada beliau bahwa kerjasama antara Pemkot dengan Yayasan Pembina Pendidikan Doa Bangsa itu adalah tentang wakaf. Nah, sementara kemudian isi dari perjanjian itu semuanya itu harus terkait dengan layanan dasar. Kemudian yang kedua terkait dengan menyatunya dengan program. Nah, itu tidak ada di sini.
Maksud saya bisa dilihat di tabel tentang program prioritas itu, kita tidak melihat ada keterkaitan antara dana wakaf itu akan dipergunakan untuk itu begitu. Nah, ini yang saya sekali lagi perlu kita sikapi bersama. Walaupun di RPJMD ini juga itu sudah muncul satu pemikiran yang menurut saya perlu kita apresiasi. Pertama, ada lembaga nazir gitu. Kalau selama ini kan lembaga nazir itu hanya satu yayasan saja itu ya. Sekarang tidak, ada lembaga nazir yang kredibel katanya. Artinya kan bukan hanya yayasan itu saja, tapi melibatkan yang lain. Memang kalau kita ingin mengatakan bahwa ini menjadi sebuah inovatif, maka perlu ada lembaga baru yang memastikan itu terjadi. Saya sudah katakan berkali-kali, sebuah kota yang ingin membangun inovasi itu pasti ada 4 hal di sana. Ada regulasi, ada kelembagaan, ada sumber daya, ada peraturan, ada the rule-nya. Saya kira kalau kita ngomong tentang, katakanlah ini ada lembaga baru tentang wakaf itu, ya 4 aspek itu harus clear ada. Tidak ada di sini penjelasan tentang hal itu. Nah, saya kira ini kan masukan barangkali ya Kak Agus ya, karena ini masih rancangan. Jadi apa yang kita ingin suarakan itu mudah-mudahan diperbaikan begitu. Nah terus tentu nanti hal-hal yang detail keberlanjutan dari periode sebelumnya dengan yang sekarang tentu teman-teman anggota dewan saya kira yang lebih mengetahui karena mereka melakukan day politik ya. Kita hanya memantau dari hal-hal yang pokok yang menjadi bahasan orang banyak sekarang. Kalau itu bisa misalnya kemudian kota wakaf itu menjadi sandaran pembiayaan program-program ini, mestinya kan itu juga tertulis jelas di dokumen ini yang menunjukkan bahwa RPJMD ini telah memuat upaya-upaya untuk mengintegrasikan pembiayaan itu dalam program layanan publik dasar begitu yang menjadi urusan kewenangan pemerintahan. Nah, tampaknya ini yang perlu diperdalam. Saya sih berharap dokumen ini bisa dibaca oleh semua orang. Tetapi kan kita tahu daya literasi kita kan ya masih dianggap oleh semua orang kurang. Maka kemudian forum seperti ini barangkali terima kasih ini kepada MPI dan LDK yang sudah memfasilitasi pertemuan seperti ini. Ini kan perlu digembirakan lah, perlu diperbanyak. Tidak untuk sedang mencoba apa-apa saya kira, tetapi coba untuk memastikan saja bahwa kita terlibat, bahwa kita juga ingin memberikan kontribusi begitu. Dan bukankah partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas itu menjadi sebuah mindset kita dalam menyelenggarakan pemerintahan. Nah, itu yang perlu kita coba kembangkan. Beberapa aspek yang lainnya, sekali lagi, kita tidak sedang membahas lembaga atau produk yang sudah jadi, belum ini. Ini masih rancangan, sehingga ini kesempatan publik untuk memberikan masukan, mengkritisinya, atau mengusulkan mendeletnya, dan seterusnya. Saya kira itu. Kan yang penting kemudian apa yang diputuskan itu memenuhi harapan lah ya begitu kan, itu yang kita bangun, memenuhi harapan masyarakat begitu. Kalau misalnya pemerintah punya keinginan seperti itu barangkali tepat juga kita memberikan feedback buat mereka. Sementara itu saja dulu. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin dari Ayahanda bisa kita ringkas tentang bagaimana tidak terselenggara atau tidak terintegrasinya rancangan ini dengan peraturan pemerintah. Yang kedua adalah hal-hal dasar juga belum nampak jelas dalam rancangan ini. Kita kembali ke Ayahanda Agus Subagja bahwa tadi membahas tentang ada 5 poin tentang RPJMD ini. Nah, sebelum itu apakah RPJMD ini tidak layak untuk dilanjutkan atau memang butuh beberapa revisi dalam hal ini? Ya, kalau saya kan melihatnya begini. Ya. Visi misi wali kota Jaki dan Bobi ini, wakil ini adalah iman tadi itu. Ya. Disingkatnya iman. Jadi kan perlu kita bedah indikator inovatif itu, kota inovatif itu apa sih? Yang kedua mandiri. Mandiri itu apa? Indikatornya apa? Kalau ngutang itu kira-kira mandiri nggak? Kemudian agamis. Jadi jangan agamis itu indikatornya apa saja. Kemudian nasionalis. Kan kalau bagi saya problem ketika indikator visi misi itu jadi nasionalis. Nasionalis itu seperti apa sih? Gitu. Dulu kan beberapa kepemimpinan periode yang lama
sering bahwa tujuan keimanan itu, tujuan yang sifatnya religius itu adanya di ujung, bukan di sebuah kerangka RPJM, tapi benefit goal lah gitu, beberapa periode dan sebagainya. Ini sudah masuk nih gitu. Iman Mandiri, inovatif, mandiri, agamis, nasionalis. Nah, kita bedah satu saja inovatif misalkan. Kota inovatif itu apa sih? Gitu. Apakah orang-orang kota Sukabumi itu tingkat inovasinya tinggi? Dibuktikannya oleh apa? Mungkinkah ada hasil riset yang muncul dari kota Sukabumi yang bisa dibanggakan di skala nasional? Inovatif apa? Sebab sering saya sikapi bahwa inovasi ini lebih ke beberapa produk-produk digital yang dilombakan oleh Kementerian Dalam Negeri dan sebagainya, seperti apa, layanan kependudukan, layanan inovasi ini kan tidak secara spesifik upaya pemerintah daerah. Kalau warga negaranya inovasi, warga negara kota Sukabumi inovasi, mungkin kemandiriannya akan timbul. Maka intervensi pemerintah daerahnya akan sedikit rendah ketika inovasinya muncul, kemandiriannya ada. Nah, kemandirian ini kan ada berbagai aspek. Kemandirian hidup, kemandirian pangan, kemandirian apa. Nah, saya lihat di indikator kemandirian ini apa gitu. Kan di situ ukur-ukurannya hanya pangan dan lain sebagainya gitu. Padahal kan kalau kita disampaikan statistiknya gitu, sering kita dibutakan oleh statistik. Padahal KTP orang kota itu karena malu disebut pengangguran, biasanya nulisnya teh wira swasta gitu. Padahal pengangguran. Namanya di KTP ditulis pengangguran gitu kan. Sering kita juga terjebak pada angka-angka lulusan SMA ketika datang ke PTN serapannya 10%. Yang 90% ini kemana nih anak kita nih? Apakah kerja? Apakah nganggur? Apakah kuliah ke luar negeri? Apa kemana? Hampir unidentified, tidak teridentifikasi. Kemudian angka-angka seperti harapan hidup, angka harapan hidup kita ini sudah 71. Padahal piramida kita ini sudah menggelembung di tengah. Bonus demografi terbaik sekarang itu ada di kota Sukabumi. Orang tuanya sudah kecil, anak kecilnya sudah kecil, menggelembung di tengah. Kalau RPJMD ini tidak bisa mengantisipasi gelembung tengah ini, Gen Z, milenial dan lain sebagainya, maka akan terjadi kiamat demografi di kota Sukabumi. Maka apa solusinya? Pembukaan lapangan kerja yang harusnya lebih diupayakan. Pembukaan lapangan kerja ini kan terkait investasi daerah. Di situ hanya tertulis pemberdayaan BLK. BLK ini daya serapnya berapa sih? Investasi di kota Sukabumi itu sangat rendah. Kita bisa lihat lah pabrik-pabrik yang berskala di angka ribuan itu ada berapa sih? Nah, saya kira dari misi-misi ini saja, karena iman saja, saya kira bisa kita bedah panjang lah. Kita bisa bedah panjang. Saya tertarik dengan tadi yang namanya inovatif. Inovatif itu apakah pemerintahnya atau masyarakatnya? Tapi kan kita berkali-kali tahu bahwa negara atau pemerintah ini sering dibantu oleh masyarakat, apalagi terkait urusan inovasi. Berkelindan dengan urusan pendidikan di kota Sukabumi, dengan problematik SPMB dan yang lainnya, apakah RPJMD ini menjanjikan hal baik tentang itu hari ini? Ya, program pemerataan kan solusinya sudah ada di program yang lalu. Dengan perpindahan pusat pemerintahan ini, dulu itu kan ada perpindahan pusat pemerintahan, kemudian zona Cikole Gunung Puyuh ini dizerokan dari pendidikan dan sosial. Jadi murni pusat bisnis. Kemudian dibentuklah
zona investasi baru di Warudoyong yang relatif aksesibilitasnya lebih mudah dari tol. Nah ini sepertinya tidak dipahami oleh wali kota yang baru. RPJPD yang lama ketersampaiannya dengan persentase ketersampaiannya ini tidak diketahui oleh wali kota baru, sehingga nyaris di RPJMD yang ini tidak ada kesinambungan, putus. Padahal pusat pemerintahan baru itu pembebasan lahannya nyaris hampir selesai, pembangunan sudah ada, IPB sudah ada kan di situ. Gitu. Nanti kan urusannya dengan stasiun, Polresta lahannya sudah ada. Nah, ketika perpindahan ini, saya memiliki contoh kasus yang unik, Kota Bandung. Kota Bandung itu Gede Bage itu mulai direncanakan oleh Dada Rosada dan berhasil di periode Ridwan Kamil. Jadi perencanaan pembangunan itu jangan putus hanya satu periode wali kota gitu. Harus berkelanjutan, bila perlu kayak One Belt One Road lah. Cina itu sampai 100 tahun mereka merencanakan pembangunan dan mereka konsisten menjaga itu gitu. Oke, kita tahan dulu, kita kembali ke Ayahanda. Ayahanda, tadi terkait tentang tidak terintegrasinya kepada sistem kerjasama tentang peraturan pemerintahan daerah dan hal-hal yang sedang mencoba dilakukan untuk masukan hari ini. Kira-kira dengan pemaparan dan kaitannya dengan apa yang dipikirkan Ayahanda? Ya, tidak terintegrasi itu bisa juga dimulai dan diteruskan dari apa yang disampaikan oleh Kang Agus. Desentralisasi keramaian itu sudah diputuskan bukan zaman dua wali kota yang lalu. Itu sudah lama sekali. Saya hafal betul itu tentang bagaimana kita memastikan pentingnya desentralisasi keramaian dan sampai hari ini itu belum terwujud. Ya orang bisa memberikan sebuah contoh yang sederhana lah. Ketimpangan penggunaan jalan raya itu sangat timpang sekali. Ada jalan yang sangat padat sekali, terus bagus, kemudian ada jalan yang sangat buruk, jarang sekali. Ini kan seperti jalan kita ini kan sangat buruk sekali. Padahal keramaiannya sudah mulai terasa. Ada beberapa perumahan. Saya kira kan itu yang disebut dengan upaya-upaya kesinambungan. Belum kalau kita kaitkan program ini dengan program yang kita sebut SDGs gitu ya. Saya tidak melihat itu keterkaitan dengan SDGs ini di sini di PJMD itu. Apakah ini juga dampak dari diputuskannya beberapa program dari luar negeri untuk Indonesia tentang SDGs ini? Tetapi seingat saya SDGs ini program kesepakatan bersama saya kira. Dan itu mestinya kan juga menjadi bagian dari instrumen perencanaan mestinya. Seperti itu sih. Ya kira-kira misalnya menyamakan status miskin kita dengan Bank Dunia misalnya, dengan World Bank kan jomplang itu. Kalau dengan data Bank Dunia kan kita sekarang 60% miskin. Tapi mana bisa nerima Indonesia disebut miskin 60%. Nggak bisa. Ini kan perlu juga. Nah, Indonesia, Kota Sukabumi tentu tidak akan melihat data itu. Dia akan melihat data statistik yang dari BPS mungkinnya. Tetapi tetap saja tingkat kemiskinan kan masih tinggi. Jadi 7,5% itu kan ya angka kecil. Tapi kalau diorangkan kan banyak juga. Dikumpulkan oleh Pak Merdeka mah anggar we pinuh Pak Merdeka saya kira. Itu tentang keberlanjutan. Jadi keramaian itu, desentralisasi keramaian itu, bahasanya begitu kalau saya tidak salah itu mestinya kan sekarang harusnya sudah mulai terlihat begitu dengan adanya proyeksi baru tentang pembangunan. Kan di sini sudah ada rancangan misalnya tol Sukabumi Ciranjang. Nah, saya kira ini kan kelanjutan mungkin dari tol Bocimi itu. Bocimi, Ciranjang nanti ke Bandung. Ya kita sih bersyukur ya ada ini karena ini kan bukan perencanaan hari ini gitu, tetapi kan sudah lama direncanakan tinggal kita. Nah, itu keberlanjutan dan kebersatuan dokumen perencanaan ini dengan
peraturan pemerintah itu juga penting. Saya tetap melihat bahwa inovasi yang akan dibangun itu diantaranya itu dari aspek pembiayaan kira-kira. Kan tidak ada orang yang berani mengatakan pembiayaan dari uang wakaf. Ini kan juga perlu kita apresiasi. Hanya masalahnya sekali lagi kalau ini tidak diatur oleh sebuah lembaga khusus, lembaga baru, kemudian ketentuan baru, sumber dayanya jelas, ada regulasi yang baru yang mengatur itu, saya mengkhawatirkan tetap berpikir bahwa Pak Ayep dan Pak Bobi ini sedang mencoba membangunkan kembali dana non moneter, Kang Agus. Karena kalau begitu kan, kalau terpisah seperti itu kan ya akan nampak gitu loh. Ya saya diingatkan oleh kawan-kawan ya di Muhammadiyah itu tukang cina ulah suudon. Oh iya saya bilang iya kumwadona, saya mengerti kita tidak boleh berprasangka buruk, tetapi juga orang tidak boleh membuat orang lain berprasangka buruk gitu. Nah, kalau misalnya ini tidak ada penjelasan resmi, tidak ada penjelasan bagaimana mengintegrasikannya, orang akan berprasangka. Saya dilarang berprasangka, tapi jangan dong kami dibuat jadi berprasangka. Jadi ini yang perlu, ya sekali lagi kita ini memberikan masukan ya buat pemerintah. Dan saya ingin katakan bahwa masukan-masukan ini karena sayang. Saya siapapun ini yang memerintahkan ini sudah terpilih lah, sudah absah, sudah legitimit katakanlah begitu. Kita tinggal mencoba ya meluruskan arah kiblatnya saja, jangan kemana-mana begitu. Dan itu patokannya adalah konstitusi. Jadi kan menjadi juga aneh ketika ada iman inovatif, mandiri, agamis, nasionalis. Ini kalimat nasionalis ini jujur aja Kak Agus, saya tuh agak miris itu. Kenapa kok nasionalis masih dijadikan sebagai satu hal yang penting jadi program begitu? Apa memang ada gejala di Sukabumi ini tidak nasionalis gitu? Itu. Yang kedua kemudian iman ya agamis. Tapi kok informasi yang saya terima dan gambar di medsos yang ramai itu, kok ada perayaan ulang tahun dangdutannya, penyanyinya luar biasa. Kira-kira agamis nggak ya? Aduh, atau sekalian, tari striptis. Saya kira kalau begitu kan, itu kan tidak match gitu kan. Ini sebenarnya ya Kak Agus yang saya sering miris ya. Antara ucap dan laku ini beda gitu loh. Antara kebijakan berdasarkan konstitusi, tapi prakteknya itu tafsirnya itu kok tidak match gitu, tidak match gitu. Tadi itu wakaf dimaksudkan untuk membuat akselerasi pembangunan dan seterusnya. Saya katakan mestinya itu yang dipercepat adalah perbaikan layanan publik menjadi lebih efisien, lebih efektif. Itu kan yang mestinya kemudian ditampakkan bahwa dana-dana wakaf yang akan dikumpulkan itu akan membantu pembiayaan tentang layanan publik. Banyak hal kok yang belum dilakukan oleh beberapa periode wali kota sebelumnya yang hari ini punya kesempatan. Coba Kak Agus perhatikan, kita orang Sukabumi asli ya Kak Agus ya. Dan sampai hari ini sapanjang nyuwun hulu kan, angkot 03 teh kan di dinyawe deh, kita mana-mana. Itu teh perasaan angkot trayek yang dibuat zaman Belanda, zaman keneh mobil teh bayawak gini kan. Tanpa stasiun. Tanpa itu jelas. Tanpa terminal. Coba perhatikan. Sampai sekarang kan itu teh mestinya kemudian menjadi pemantik bagi upaya-upaya untuk mencari pendanaan gitu yang melibatkan masyarakat dan jelas. Nah maksud saya itu tertulis dalam perencanaan itu ada begitu. Kan jadi jelas sekali. Atau apalagi ya, iya kita ingin melihat kota Sukabumi ini misalnya, dari dulu ini saya katakan dan orang mungkin mencibir saya Kak Agus. Ciknya coba masang trotoar dan drainase yang baik dan benar itu. Dari mulai masuk kota itu. Kalau lembur situ tuh jadi siga lemburnya. Kang Agus boleh menanggapi. Ya kan begini. Kalau Sukabumi kota wakaf itu bagi saya bermasalah secara konstitusional maupun secara ketatanegaraan.
dimanapun pemerintahan tidak ada aturannya membangun dengan wakaf. Yang namanya pemerintahan daerah itu harus memberdayakan APBD. Lamun jadi wali kota atau mikiran wakaf, eta APBD pakai gitu. Wakaf mah eta urusan ketua yayasan, ketua PDM. Jadi jangan sampai mikirnya itu membangun pakai uang rakyat. Ya itu politik populis itu. Kan gitu. Jadi justru APBD ini untuk sejahteranya rakyat, lain nyokoti rakyat. Gitu. Ini pikiran ini jadi terbalik-balik gitu. Kan yang harus dipikirkan, Kota Sukabumi itu tidak ramah investasi loh. Coba Tiara tumbang, Ramayana sebentar lagi selesai. Ada beberapa pabrik yang dulu gulung tikar di Kota Sukabumi. Apa masalahnya di Kota Sukabumi sampai tidak ramah investasi? Kemarin Megacuan aja belum apa-apa udah rame. Ya. Nah, problemnya orang itu berinvestasi itu sudah banyak direcoki gitu. Belum juga investasi udah direcoki dengan berbagai hal. Gitu, berbagai hal. Kan sebetulnya putus dulu masalah-masalah itu gitu. Kalau bahasa kasar saya beginilah ya. Kalau pemerintahan daerah nggak ada, apakah rakyatnya bisa hidup nggak? Kalau mandiri itu cirinya, pemerintahan daerah misalkan nih, dinas sosial nggak ada, masyarakatnya bisa hidup nggak? Dinas pertanian nggak ada, masyarakatnya bisa tatanen tuh. Atau masyarakat masih bisa tatanen dinas pertanian. Nah, berarti kemandirian itu ada. Atau polisi itu ayat tapi aman. Nah, jadi kan cara pikir pemerintahan daerah itu jangan sampai ya kumacarana nyeun proyek ngatasnamakeun rakyat. Lain kumacarana memberdayakan APBD yang sejahtera rakyat. Kota wakaf ini bermasalah secara hukum. Saya sudah membahasnya banyak hal lah di podcast tadi. Karena meskipun bagaimana wakaf itu otorisasinya berbeda, undang-undangnya berbeda, pelaporannya berbeda, tata kelolanya berbeda. Padahal dana abadi ini sudah ada. Kan pernah saya jelaskan bahwa dana abadi daerah ini sesuatu hal yang baru, tadinya tidak ada. Dana pembiayaan itu hanya sampai ke dana cadangan. Dana abadi ini muncul baru ketika kita mengantisipasi sesuatu hal yang buruk ke depan. Kita menyimpannya di mana? Di kas daerah, lain di tangan orang. Terus uangnya dari mana? Ya dari APBD, nyisihkeun. Berarti terjadi anomali dalam hal ini. Betul. Bagi saya ini jadi banci. Ini undang-undang dana abadi daerah. Ini undang-undang wakaf, di cross begitu. Jadi ia bakal kecing calang ke budakna ieu. Gitu. Jadi saya kira Pak Wali Kota ini cara berpikirnya memang error, bermasalah gitu. Mikirnya masih kan mikiran wakaf, dia sebagai ketua YPPDB. Nah itu mungkin yang perlu dikritisi. Dia harusnya sekarang sudah jadi wali kota, tong mikiran dari wakaf. Mikiran kumaha APBD gede. Kan mikiran APBD gede jadi bermasalah ayeuna teh. PAD teh. Warung-warung kopi didata. Ya, kemarin muncul retribusi ke PAUD, pelayanan kebersihan. Setelah saya lacak ternyata memang bermasalah di periode wali kota yang lama. Dulu itu ada diskresi lembaga pendidikan ini tidak pungut apapun, malahan bisa rek masang baligo, rek masang naon ke tidak dipungut. Sekarang dikenakanlah retribusi. Jadi kalau bahasa saya, dosa jariah na eksekutif jeung legislatif teh tatkala memberatkan rakyat. Eta dosa jariah. Karena semakin besar pajak kata Ibnu Khaldun semakin buruk sebuah negara. Justru bagi saya semakin besar pajak itu semakin liberal lah pemerintahan itu. Jadi jauh dari apa yang diinginkan oleh konstitusi ya. Kalau seperti itu. Jadi kita melihatnya begini.
partisipasi warga itu bagus dan penting, saya kira. Dan itu kan menjadi sesuatu hal. Memang kemudian mensinkronkan aturan-aturan yang di luar frame pemerintahan ini, itu yang saya kira berkali-kali kita katakan harus terintegrasi, harus embedded, dan harus melihat ketentuannya. Nah, kalau misalnya kerjasama wakaf itu tanpa ada perencanaan, tanpa ada keterkaitan itu, ya tentu kita menjadi, dari awal kita mengatakan ini menjadi kontradiktif wakaf tersebut. Tetapi kalau misalnya kita melihat hal-hal yang lain dari wakaf itu bisa mengembangkan kebaikan, ya memang wakaf itu pasti ada kebaikan. Secara tertulis di sini memang tidak ada dana abadi ya, saya baca di sini di RPJMD tidak ada klausul yang menyebutkan dana abadi. Itu juga masalah buat saya. Kenapa? Ya kan mestinya kalau itu dipraktekkan ada, sekarang akan diteruskan ada gitu, misalnya katakanlah sudah terjadi masa lalu dan akan diteruskan, kan mesti menjadi bagian, karena tidak mungkin dana abadi itu tidak terhitung di APBD. Ya, kalau misalnya tidak terhitung, tadi itu sekali lagi saya akan mengatakan ini kita mencurigai menyusun, membangun dana non budgeter. Coba kita perhatikan tadi informasinya Kang Agus misalnya mendata warung kopi semuanya itu ya, mendata. Kita coba pikirkan bahwa pendataan tersebut untuk memastikan UMKM berdaya. Nah, pertanyaannya kemudian kan kita bisa potret sebenarnya APBD itu bisa mengcover berapa dari semuanya itu. Nah, kemudian yang kedua, ada diskresi untuk pendidikan tidak dipungut apa-apa. Jangan-jangan nanti juga kalau saya pasang plang Muhammadiyah dipungut bayaran. Itu yang benar aja. Misalnya saya pasang plang gitu di kota gitu, kan ada SMP Aisyah baru gitu ya. SMP Aisyah membuka pendaftaran baru gitu. Jangan-jangan, wah ini saya kira tidak boleh terjadi ya Pak Wali, Pak Wakil Wali Kota, anggota Dewan terhormat, karena ini akan menimbulkan gejolak saya kira, terutama bagi sekolah-sekolah. Sudah mah sekarang kita tahu MK memutuskan harus gratis semuanya. Muhammadiyah sudah mengusulkan judicial review ya tentang kebebasan itu, karena kita mempertimbangkan aspek historis dari sejarah, aspek historis dari kontribusi swasta saya kira. Tolong itu ditegaskan, perhatikan ya. Aspek itu yang saya kira perlu dipertimbangkan, jangan sampai kemudian undang-undang itu malah nanti mengkebiri sekolah-sekolah swasta begitu, bahkan membumi hangatkan secara perlahan. Menarik kalau misalnya kemudian kita pasang baligo pendidikan bayar begitu. Padahal kan mestinya ya saya jadi curiga, jangan-jangan kalau saya pasang kegiatan Muhammadiyah baligo dia mesti bayarnya sama dengan pasang rokok jarum atau rokok nawar. Aduh, ya kan tidak elok, dan itu saya kira kita bisa sebut tidak beriman kalau begitu caranya. Atau kalau Kak Agus bilang itu jariah, saya bilang apa wujud imannya kalau begitu? Tidak ada aksentuasi yang mensejahterakan dan membebaskan orang dari iman itu. Saya kira begitu. Iya, Kang Agus 1 menit aja. Bagaimana kita rancangan RPJMD ini, apakah masih perlu perbaikan atau memang RPJMD ini bisa dijalankan hari ini? Ya, sekarang kan proses perencanaan RPJMD ini sudah memasuki titik akhir. Ya. Sekarang sudah masuk ke DPRD dan sudah dibentuk pansus. Jadi harapan saya memang DPRD harus membuka katup yang selama ini tidak dibuka oleh pemerintah daerah. Kan ini saya lihat minim partisipasi publik gitu. Naskah-naskahnya sangat sulit dicari, publiknya ya kita bisa lihat lah rapat-rapat pemerintahan daerah itu ketika partisipasi publik itu kebanyakan kan dinas anu camat lurah yang diundang tuh, sedangkan masyarakatnya hanya 5% dari daftar undangan ini. Jadi ya yang kedua mungkin kita bisa bersuara ke DPRD, memberikan masukan dan lain sebagainya. Ya, kalau saya sih transparansi, ya, partisipasi publik, prinsip-prinsip good government ini saya harapkan di periode wali kota dan wakil wali kota yang baru ini cobalah sedikit ini. Jangan sedikit
oh ini dokumen rahasia, dibuka ke publik, ini ada yang bocor. Padahal ketika pemerintahan semakin terbuka kepada rakyat, itu sebetulnya rakyat akan semakin respect kepada pemerintahan daerahnya. Semakin ditutup informasi itu, rakyat semakin curiga, ya pemerintahan teh aya naon ya, aya agenda naon. Harusnya kan cara berpikirnya begitu. Jadi pemerintahan yang baik itu ketika pemerintahan semakin minim pekerjaannya mengurusi masyarakat. Tapi pemerintahan yang buruk itu ketika pemerintahannya semakin sibuk mengurusi urusan rakyat. Gitu. Begitulah tingkat kemandirian yang harusnya bisa dicapai dari visi misi itu. Jadi harapan saya, ya kalau nanti di tataran eksekutif kita tidak diberikan lahan, ya di DPRD lah harapan kita pansus bisa membuka diri. Lamun teu beres, pansusnya tengah buka diri kumaha. Nah, kita bisa datang saja ke DPRD. Oke, Kang, dari itu gimana? Terakhir. Pertama, logical framework yang harus dirubah gitu loh. Nalarnya harus dirubah. Bahwa pemerintahan ini kan sesungguhnya dibentuk, janji konstitusi itu kan jelas begitu untuk memenuhi apa yang menjadi harapan mendasar dari masyarakat. Kelanjutan dari proses tersebut kan ada pemerintah, ada pemerintahan. Nah maka kemudian tidak bisa lantas pemerintahan tersebut mengabaikan suara publik. Gitu. Ini kan ya saya 2 orang, 3 orang dengan Mas Boy ya hari ini. Tetapi kan mohon pahami bahwa rekaman kita ini kan bisa menjadi 3 juta, 3 miliar orang yang dengar. Dan itu kan akan sesungguhnya akan memberikan sebuah impact yang signifikan buat masyarakat. Yang ketiga, saya sangat sepakat betul bahwa pemerintahan yang baik dan benar itu sebagai sebuah kebalikan dari bad government itu kan pemerintahan yang banyak mendengar. Ya mengertilah bahwa seseorang itu berkuasa itu kan bukan karena dia canggih, bukan karena dia oke. Itu kan karena anugerah Tuhan gitu. Dan kita harus sadar bahwa mereka butuh kita berikan masukan. Jadi saya juga kaget kalau misalnya dokumen seperti ini dianggap sebagai dokumen rahasia. Dari mana rahasianya begitu? Bagaimana mungkin dokumen seperti RPJMD, APBD dianggap sebagai sebuah dokumen rahasia? Justru harusnya sekarang dokumen-dokumen seperti ini itu ditampilkan sebagai dokumen yang mudah diakses oleh orang, oleh akademisi, oleh mahasiswa, begitu oleh siapa saja. Jangan-jangan nanti kalau saya share ini dianggap juga kejahatan IT lagi Kak Agus kumaha gitu. Bahwa saya menyebarkan informasi bohong gitu ke masyarakat, misalnya begitu ya. Tentu kita tidak berharap sejauh itu. Kemudian yang terakhir sekali, semakin banyak mendengarkan sebenarnya semakin akan menumbuhkan trust bagi masyarakat bahwa pemerintah ini mau belajar begitu. Mau belajar, mau mendengar dan mau mengkoreksi apa yang kemudian harus dikoreksi. Cuk orang Jawa mah untung dableg lah, jangan keras kepala begitu. Disisipkanlah mendengarnya begitu untuk hal-hal yang memang signifikan itu kebutuhan masyarakat untuk kepentingan publik. Kalau kemudian menganggap bahwa ini sudah final, kemudian dia membawa ya jangan berpikir seperti gambaran botol yang penuh gitu. Kalau sudah begitu ya susah dong kita memberikan masukannya. Akhirnya kemudian nanti ini bukan menjadi restart, tapi jadi mahstat. Saya kira negara kekuasaan jadi beda sedikit dianggap rival, beda sedikit dianggap musuh atau pemberontak. Padahal mestinya kan adik-adik mahasiswa yang demo itu kan karena sayang kepada penguasa pemimpinnya. Ya perkara cara mereka menyampaikan, pahamilah mereka adalah kader penerus bangsa ini begitu. Mestinya diayomi secara baik. Contoh saja bahwa kita mestinya lakukan seperti itu, tidak berlebihan, tidak kemudian menganggap bahwa orang-orang yang berbeda narasinya itu sebagai musuh ataupun rival. Saya kira sama saja.
dengan kehidupan kita di kehidupan rumah tangga atau di masyarakat yang lain, bahwa keterbukaan itu, ketersediaan mendengar dan dikritik ataupun memberikan masukan itu penting, saya kira, supaya tadi itu kota yang beriman itu memang terlihat terasa gitu. Kota yang beriman. Saya tidak tahu nanti aplikasinya apakah sholat subuh berjamaah deh gitu, beriman gitu, sholat duhur berjamaah, itu misalnya. Atau justru pada upaya-upaya beriman itu adalah pada upaya-upaya menyelesaikan masalah yang dianggap kasus gitu loh. Menyelesaikan masalah yang dianggap temuan begitu. Kan teman-teman mahasiswa mengatakan KKN semakin kuat. Kan tidak beriman kalau kemudian jadi KKN mah tuh. Saya kira begitu. Terima kasih. Sore ini mungkin menjadi pemantik kita bahwa kesadaran dan nalar itu masih terus tetap dipelihara. Kita bersama dua tokoh Kota Sukabumi yang memang terus-menerus menyuarakan posisi-posisi pemikiran yang ideal untuk Kota Sukabumi hari ini. Saya ingin mengutip sebuah kalimat dari seseorang yang paling bijak yang pernah salah satu orang yang paling bijak yang pernah dimiliki oleh Muhammadiyah, yaitu Prof. Buya Sabih Ma'arif. Cintailah negeri ini walaupun ia kadang tidak pernah membalasnya. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum.